Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Minang Rati Farm, peternakan yang memelihara ayam kampung KUB secara organik dan mandiri. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sedulur-sedulur peternak, khususnya peternak ayam kampung. Pagi ini saya akan membuat video berbagi pengalaman tentang bank pakan yang kita pakai untuk membuat self mix atau pakan racikan untuk ayam KUB kita. Nah, bank pakan ini kita buat dalam rangka untuk mengurangi biaya produksi atau biaya pakan, supaya kita mendapatkan keuntungan yang lebih, dan juga supaya kita lebih mandiri, tidak bergantung kepada misalnya seperti ketersediaan pakan yang ada di pasaran atau di toko-toko atau pabrikan, karena terkadang pakan tidak tersedia, kadang habis, atau kadang harganya naik turun, sehingga kita membuat untungnya makin tipis atau bahkan tidak untung. Oleh karena itu kita membuat bank pakan sendiri, yaitu dengan bahan organik yang kita tanam atau kita pelihara di kebun kita sendiri. Nah, ini bank pakan yang saya maksud ya. Kita memiliki kolam Azolla. Nah, kolam Azolla ini menjadi salah satu sumber pakan ya bagi ayam kita. Nah, kita menggunakan komposisi 50%. Jadi 50% dari pakan self mix atau racikan yang kita bikin gitu dengan Azolla ini. Nah, alhamdulillah biayanya menjadi sangat signifikan turun ya, karena Azolla ini boleh dibilang biaya pemeliharaan itu hampir gratis gitu, dengan tenaga saja, setelah kita memiliki atau melakukan investasi pembuatan kolam Azolla sendiri. Memang di awal ini saya membuatnya cukup mahal, karena kita menggunakan baja ringan gitu. Sebenarnya kita bisa langsung di tanah atau pakai hebel, itu lebih murah. Nah, karena kita kemarin minta tolong ke orang dan belum punya pengalaman, akhirnya kita menggunakan menggunakan baja ringan, dan harganya cukup mahal. Nah, ini sudah sangat tebal ya Azolla ini, sudah harusnya dipanen. Ini pun mulai sudah kuning, karena harusnya sudah dipanen, tapi kita belum panen. Nah, rencana nanti hari ini akan kita panen, kita ambil ya. Nah, ini yang baru mulai penuh, ini masih pas ini ya, sangat hijau. Ini kalau kita lihat Azollanya nih ya, tebal ya. Nah, kita ada berapa ya, 1, 2, itu ada 3 kotak, kemudian ini 4. Nah, ini kotak keempat kemarin lagi kita panen hari kemarin, sudah 2 hari yang lalu gitu. Kemudian kita biasa sisakan itu sekitar berapa, 10% gitu ya. Nah, biasanya 5 hari udah penuh lagi. Nah, ini kotak keempat, ini kotak kelima, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita punya 10 kolam Azolla. Nah, saya akan review satu kotak ya, per kotak ukurannya. Jadi ini yang kotak yang seperti ini mungkin yang isinya masih baru kita panen, masih kosong. Nah, ini kotak ini lebar ke sana itu kita 2 meter. 2 meter, kemudian panjangnya ke sana itu satu kotak itu 6 meter. Jadi total satu kotak itu luasnya 12 meter persegi gitu. Sebenarnya ketinggiannya, ini ketinggian yang saya buat itu 150. Ketinggian yang kita buat itu 50 cm. Sementara ketinggian air hanya 25 ya. Jadi ini kita kasih pembuangan air. Kalau kayak tadi malam hujan besar, itu ada lubangnya di sini. Nah, ini di sini. Jadi lubangnya nanti airnya akan otomatis keluar gitu. Jadi tetap terpiara di 25 cm.
Nah, kenapa 25 cm? Agar nutrisi-nutrisi yang ada di bawah itu bisa terjangkau oleh akar-akar azolla ini yang sifatnya dia selalu mengambang. Nah, terus kemudian kita tiap hari kita lakukan, paling nggak sehari sekali kita lakukan pengadukan ya. Jadi supaya nutrisi yang ada di dasar kolam ini bisa dicapai oleh akar-akar azolla. Nah, mungkin kita juga ini saat ini karena masih dangkal dan sedikit, kita juga tambahkan ikan ya. Ada ikan sedikit sekitar 5 ekor kita kasih untuk antisipasi supaya jentik-jentik nyamuk tidak ada gitu. Jadi dimakan oleh ikan-ikan, tapi jangan terlalu besar jumlahnya supaya azollanya tidak habis dimakan oleh ikan kita. Nah, berapa dari 10 kotak kolam ini yang totalnya itu ada 10 kali 12, jadi 120 meter persegi, itu bisa untuk memberi ayam berapa gitu. Nah, kalau kita pengalaman di tempat kami di Pinang Rati Farm itu, untuk ayam indukan ya, ayam dewasa artinya sudah mulai umurnya 5 bulan, udah 5 bulan atau 4 bulan ke atas, dan untuk indukan petelur kita memberikan pakannya itu 150 gram per ekor per hari ya. Jadi kalau kita memberi pakan 150 gram per ekor per hari, dan komposisi azolla dari pakan yang kita bikin itu 50%, artinya kebutuhan azolla per hari per ekor ayam itu 75 gram gitu ya. Jadi totalnya satu ayam itu 150 gram per ekor per hari. Maka kalau azollanya ini komposisinya 50% dari total pakan, maka kebutuhan azolla per ekor per hari itu 75 gram. Nah, dengan 12 kotak ini atau 120 meter persegi, produksi azolla yang bisa kami peroleh, bisa kami panen tiap hari itu 20 kilo gitu ya. Jadi seperti ini biasanya kita panen barengan ya. Ini 2 kotak itu, 2 kotak, tapi kita sisakan, masih kita sisakan 2 meter persegi. Jadi kalau kita ini ada 12 gitu, nah kita sisakan di ujungnya itu 2 meter persegi untuk bibit supaya tumbuh kembali. Nah, jadi yang kita panen setiap hari itu satu kotak itu 10 meter persegi, kemudian kotak 2 10 meter persegi. Jadi kita dapat 20 meter persegi. Nah, 20 meter persegi rata-rata azolla yang kita peroleh itu 20 kg gitu. Jadi dengan konsumsi 75 gram per hari per ekor untuk indukan, maka untuk 12 kotak atau 120 meter persegi itu menghasilkan bisa dipakai untuk memberi pakan 250 ekor ya, 250 ekor indukan. Nah, kalau untuk yang anakan lebih kecil itu tentunya lebih banyak lagi. Nah, tadi patokannya kita indukan ya, indukan itu 250 ayam itu cukup dengan 120 meter persegi kolam azolla. Nah, ini perlu kita perhitungkan perlu kita pertimbangkan untuk bisa dijadikan pilihan untuk pakan kita. Selain sangat murah ya, karena di tiap hari kita hanya butuh ngaduk-ngaduk aja, kemudian pemeliharaan lain hanya cukup nambahkan ini seperti ini ya. Kalau kita nggak punya pupuk organ cair, saya masih menggunakan ini, pupuk organ cairnya belum selesai kita bikin. Nah, kita hanya menggunakan ini isinya kotoran hewan ya. Ini kotoran kambing yang kita masukkan ke karung, kemudian sering kita goyang-goyangkan gini saja biar dia menyebar isi-isinya, tapi hanya zat-zatnya yang lembut saja yang menyebar itu ya. Jadi pemeliharaannya cukup ringan, sementara hasilnya cukup bagus, dan kita juga tidak bergantung kepada toko-toko atau pabrikan ya, walaupun kita juga terkadang masih butuh ya, terutama untuk pakan starter. Tapi kalau untuk yang dewasa, untuk umur 2 minggu, kita sudah bisa full mandiri menggunakan azolla ini, kemudian dicampur dengan jagung dan
dengan padi kalau untuk indukan. Kalau untuk yang pembesaran kita campur dengan singkong rebus, daun-daun hijau, kemudian jagung, sama dedak padi. Itu aja. Jadi sangat hemat lah. Mungkin biaya produksi bisa ditekan menjadi sekitar 2.500 sampai dengan 3.000 kalau kita masih jagungnya masih beli gitu. Kemudian padinya juga kita masih beli. Itu ya, saya kira kalau ada teman-teman yang punya pengalaman lain atau informasi lain, ada mengajak diskusi, silahkan ditaruh di komen supaya kita bersama-sama bisa membangun peternakan ayam kampung KOB ini secara lebih mandiri di Indonesia, dan ayam kampung Indonesia bisa menjadi ayam yang berkuasa di negerinya sendiri gitu, tidak harus menggunakan ayam yang impor gitu atau dari luar. Saya kira itu aja sharing dari saya. Terima kasih atas waktunya, dan semoga kita selalu lancar dalam memelihara ayam kampung ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.